Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Dadang Arif Saifullah. Saya sendiri dari kelas 3 Ilmu Komunikasi. Saya kuliah di salah satu daerah Tangerang, Universitas Islam Syekh Yusuf. Kalian pasti sudah tahu itu. Kalian harus tahu. Kalian harus kuliah di situ. Seru sekali. Kali ini tema pembahasannya tentang Sumpah Pemuda. Karena Sumpah Pemuda itu pergerakan para pemuda-pemudi yang berjuang keras demi pergerakan masa depan. Sebelumnya kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan salah satu tokoh terpenting di lingkungan masyarakat. Berat banget nih bang. Ada sini Mas. Saya Firman. Nah, ini Mas Firman itu salah satu ketua Karang Taruna Komunikasi Kota Bumi. Dan ini ada siapa Mas? Mas Rizky. Mas Rizky ini berperan penting sekali oleh dari Mas Firman ini. Mas Rizky ini salah satu wakil dari Karang Taruna itu. Nah, wakilnya itu biasanya itu paling penting sekali, betul Mas Rizky? Betul banget. Itu harus banget, harus di itu. Harus kita bahas tentang para pemuda Ini udah terlatih yang ditanya. Ya betul Mas Mario. Gini Mas, sebelumnya Mas di daerah lingkungan ini pernah ada melakukan mengingati Sumpah Pemuda apa belum? Memperingati ya belum. Kan beda lagi kan ya ya. Ya kita sih sebenarnya ada. Ya kalau kayak gitu sih. Kalau enggak ada mobil biasanya kita bergotong royong untuk membenahi lingkungan. Biasanya melakukan Karang Taruna RT. Di sini kita bersih lingkungan, kayak membersihkan got untuk tidak banjir, terus suka mampet itu Mas ya? Iya, suka mampet gitu kan. Mencegah banjir. Terus biasanya kita juga ngadain karung gula, seperti tepung, lomba, anak-anak paling kalau karung gula 2 orang. Oh, tenis itu lagi viral banget tuh. Apa sih Desta sama si Raffi itu ya? Ramai banget itu ya. Bowling, anak muda ya seperti itulah. Nah, betul sekali Mas. Nah, itu menurut saya keren sekali Mas. Di daerah Mas itu masih ada banyak orang yang para pemudanya masih punya pergerakan. Iya benar. Mikirin diri sendiri. Apalagi zaman sekarang yang terlalu terlalu miring mulu HP-nya. Yang terlalu mikirin dirinya sendiri. Kan ya, apa itu ya? Itu menurut Mas gimana pendapat Mas ya tentang Apa tuh? Perjamanan dulu dan zaman sekarang. Perbedaan zaman dulu sama zaman sekarang tentang ya para juga bukan dari dulu amat deh. Ya. Gimana nih dulunya nih pas umur berapa nih? Pas umuran berapa? Biasanya zaman tahun 90-an lah. Ya anak baru-baru kan. Tertarik ya. Ya gimana ya dulu ya. Sini kan. Ya mau ngangkat-ngangkat seru. Karena di sini masih Enggak berani dia dilempar dulu gua takut sih. Gua ngelempar gua takut jatuh. Pasti jangan males-malesan dari pencet gimana gitu. Kagak males banget lu. karena ada gadget. Gue viralin mau lu. Jadi gua tahu dulu ya. Jadi udah dapat Karena sekarang karena apa? Wajan Mungkin karena sekarang iya karena gadget itu. wajan yang kecil. Nah kita juga sekarang Iya bawa wajan. kita bikin karang taruna Gitu dong. lebih biar lebih rukun lah. Nah betul sekali Mas. Nah sebenarnya nih Mas ya, kalau untuk Mas sendiri nih kan ada kali ya para pemuda-pemuda yang kayak mager banget di keluar nih, susah banget kayak ibaratnya introvert dia tuh kamar dia sendiri di rumah mulu main gadget mulu. Nah ini cara mengatasi Mas tuh gimana Mas? Samperin aja ke rumahnya. Samperin ke rumahnya? Iya, kita samperin ke rumahnya, kita ajak ngobrol biasa aja kan. Ya so asik aja dulu. Nanti juga awal-awal
Nah untuk mauan sendiri anak tuh biasanya faktor dari keluarga juga masuknya sih. Bisa jadi supaya bisa lebih membantu lah kan kita makan ngebantu dari luar yang lebih dari dalamnya dari orang tua itu sendiri. Udah SD jemput kelas 6. Nah, sekarang itu banyak sekali yang menyalahgunakan abang-abangnya kayak Menyalahgunakan gimana tuh maksudnya? kayak gini nih, orang-orang pengen keluar sama zona kenyamanannya, tapi dia itu malu mas sebenarnya mas. Kayak malunya gini, contohnya ya, ada seorang introvert, Dia makan anak. cuman dia mau ada satu orang mungkin faktor keluarga, lu jangan di sini lah, lu jangan di rumah dulu lah, ayo keluar lah, apa-apa. Lu nggak mungkin mulu, ini sama keluarga dulu, lu butuh temen gitu lah, buat Wih, keluarga siapa tuh? misalkan gitu ya. Contoh kecilnya aja. Contoh Rasa yang mana itu keluarga mana kayak? Enggak, takutnya iya takutnya kan saling butuh kayak misalkan ya kita butuh orang buat datangin di salah satu pernikahan kita. Di pernikahan kita nanti cara kita masa kita nggak pengen Itu juga suka tuh. Yang lain pada jadi panitia dia enggak. Jualannya kan dia angkringan. jedok mulu makan kayak nggak Jedok tuh apa tuh bang? jedok tuh diem bae. Iya diem bae. Tahu kita nih apa nih jedok tuh apa? Iya makanya itu kan sayang sekali ya orang yang kurang sih ya ibaratnya. Malu dia tuh pengen keluar, pengen mau bersosialisasi tapi malu karena malunya itu kita udah lama nggak bertemu. Nah, topik obrolannya tuh beda. Nah, gimana mas buat mas buat orang-orang yang kayak gitu? Cara narik ya. Kita yang bakal adaptasi dengan dia. Wah kita dulu yang buat masih anak teman lagi pilih dua jadi mau ya dari orang tuanya untuk buat tawarin gua kayak temen lu ada main slot ada gitu. tidak bisa memaksakan orang juga kalau misalkan orang itu introvert Mau kan dia pasti kalau jadi ketua dia ngomongnya pasti keluar kalau tubuhnya ya contohnya tapi yang pernah sih gitu dan dia ada pasti itu meskipun ya beberapa kali hilang juga kan biasanya kita kan biasanya hilang Wajar sih gitu mas ya. soalnya nanti tahun-tahun depan atau 2 tahun lagi kan dia bakal jadi panitia kan bakal terbiasa tuh sama situasi. Nah menurut mas sendiri itu ya orang yang kayak misalkan wah itu perekam anjir le ya itu perekam apa terjadi parah lu kalau bikin gawean orang aja lu ngedit tuh nggak ngomong. ayo lanjut lagi mas jadi ya Apalagi pertanyaan sangat keren sekali sih mas menurut saya takjub sekali ya tentang Karang Taruna mas cuman kirain siapa lu kayak ada orang sebelumnya nih ya mohon maaf ya sebelumnya itu kita lagi berada di mana mas ini salah satu tempat apa nih mas saya bingung sekali salah satu dari kegiatan Karang Taruna dari kita juga ya suatu kecil-kecilan buat nongkrong para pemuda di sini untuk makan apa namanya dari biar orang-orang yang lain pemuda-pemuda lain juga bisa bergabung di sini namanya di angkringan tuh bos dulu Ambas 10 ya iya betul kakak Uber jadi stigma warga jalannya Uber tapi negatif kuliah lagi kita bikin ini biar jualan giling negatifnya sama si Batak tuh udah jaga tak. Nah, tapi untuk kalangan biasanya di anak muda ini sih itu rata-rata ngadain rapat dulu apa Kebanyakan rapat ya? Dia ada di mana-mana. Gua kalau ke tempat di mana-mana pasti ada dia. gua lagi makan nasi jagal ketemu dia kata gua Tapi untuk Mas sendiri pernah ngadain kan misalnya ada di Karang Taruna ada dia korban waktu itu ada banjir ya. tempat-tempat ada dia. Di Karang Taruna ini pernah ngadain golongan dana nggak? Kira tipe ya Mas? biasanya kita ngadain ya kalau misalkan banyak kok doang mono biasanya kita kalau jadi di sini sore gimana, Le? ada di Kopi. jalan Banyak tarik goblok biasanya tertarik. korban banjir yang di sekitaran daerah sini bisa seperti itu Itu sangat membantu sekali sih Mas menurut saya galangan dana itu Mas. Cuman ya
kembali lagi sih Mas ke orang-orang yang menurut Mas susah banget untuk mengikuti pergerakan itu ya, untuk berbagi lah itu harus disadarkan dengan apa Mas? Apa harus diruqyah dulu dibisikin wah apa gimana Nggak bisa sama kesadaran diri sendiri sih ya Kita ngomong si kayak gitu nggak bisa dipaksa. gue Lagi memberikan generasi nasi sekarang. buat ke puncak Mau nggak mau biar dia sadar diri malam minggu dengan apa kita memberi contoh yang baik dulu. malam Sabtu tapi sebelumnya Sembari ngajak lah. sembari ngajak biar biar ngasih ya. Nah tapi sebelumnya nih Mas ya di Karangtaruna ini punya ini nggak sih media gitu. Apa tuh media? media buat kayak lagi ada lomba nih, kayak lagi ada dana, kayak lagi ada ini ada nggak sih sebelumnya Starter gitu media buat Media apa? gue beli nasi goreng oh goreng gak ada kembalian nah media di kalangan di lingkungan Mas itu gue lagi Oh, kayak media sosial. nah betul media sosial gue males lah kita masalahnya nih warga net ini yang netizen kepo nih siapa tahu ama media salah satu jualan karakter masih ini jalan nggak mau banget Oh itu, ada bisa dicek Instagramnya di kemarin Rambut. Di situ biasanya ada kegiatan-kegiatan kita untuk biasanya di bulan Agustus, kayak party. Jago kok. itu kayaknya Itu malam untuk kalian yang para kepo sekali boleh dah jam 11 jam 10 rem rute berapa 05 ya Iya, Rambut 05 nih Kak. Kenapa Kak 05? Karena apa Mas? remaja, 05, Remaja apa? remaja, rumah tangga, Rumah tangga 05 itu nama RT-nya. itu mau dikepas Kalian penasaran atau apa boleh cekidot klik penasaran nanti kita melakukan kerjasama ya Mas ya kerjasama kalau misalkan ada apa kek faktor apa Sibuk nggak, Bang? yang ringan sini juga kalau misalkan mau ada yang berapa bulan suka musik dan segala macam juga bisa di sini aja. oh yang nyampe tambahan Yang punya suara bagus segala macam. musik sama gitar Di sini terbuka kok untuk apa aja. tapi kalau misalnya jangan kayak sini Mas ya lima kayak ya anakku ya persentase buat membantu sesama apa Pasak siuli kayak sama penghasilan per pasang bulanan itu disisihkan untuk ada pembagian Iya, buat orang-orang yang kemarin ke rumah gue dibawa anaknya Biasanya kita lebih ke membelikan ya. anaknya bukan Jadi kayak anjing ya misalkan dana tapi biasanya lewat nongkrong sama bininya lagi kayak misalkan nasi kotak. Jadi nggak Enggak, bisa mereka dana atau dana itu ya bentuk makanan ya ada makanan gitu lah. Nggak bener-bener ya? Jarang-jarang. Yang kedua nggak bener anjing. Mengenyangkan, ya. Laptop gue dibater sama laptop dia Lebih bangsa, kelihatan lah. laptop dia yang gembel. Kasih Bajiran. hasil itu Anjing, anjing. Sumpah Pemuda ini berarti sangat penting sekali bagi para pemuda ini ya Pik semua anjing kalau udah gede iya Siapa sih? bininya ngecek gua siapa lah ya itu lahiran lagi mas iya emang gua generasi juga masih muda emang muda Kepala-kepala kan bisa kan? kalau udah tua nggak mungkin bisa begini ya betul sekali Mas pasti lucu banget sih teman Sule ya ini dong KB dong ya KB bini lu KB Gimana Mas Mario? mana Mas Mario Oh, Sumpah Pemuda nih Mas. ya Mas tahu nggak sih isi dari Sumpah Pemuda itu sendiri? wah untuk itu ya saya juga keder itu terlalu panjang gimana 3 bulan diantam sama dia ya masih tahu ya apa Mas ini bukannya tahu ya Mas ya Konsep semua muda menurut lo? konsepnya coba konsepnya gimana ya saya deh konsepnya itu kita dasarnya aja deh pergerakan pengen para tahu gua pemuda dan pemudi untuk dalam hal menjenjang tinggi mantan gua cerita di kali tentang kemampuan bangsa-bangsa ini sehingga kemampuan diri sendiri daripada para pemuda-pemuda sekarang kan terlalu emang dia di Kalimantan kayak
selalu Nah, lu sebagai pemuda sekarang berapa bulan itu yang ikut bagi proyek. untuk saya sekarang sini nih. Sono kalau nggak salah bikin apa gitu. Oh kebalik nih, jadi narasumber naik ke wawancara ya? Apa-apa ya, apa-apa. aja gitu seri. Ya, gimana mas? Iya tadi kabul pabrik dan menurut pemuda kan tapi enak sekarang yang menurut tuh juga kalau makan dasarnya ya. Bagi anak-anak yang sekarang gitu kayak. Contohnya gimana tuh mas? Biar Dari segi apa? Yang pabrik. Nah, itu gimana standarnya dia. Parah. Karena parah, emang kagak bisa dia sendiri ya ngomong ya bukan gua. Dari gotong royong dah. gotong royong boleh kita bahas tentang gotong Yang royong. lo ambil itu apanya? Gotong royong itu kita mengambil dari kerjasamanya antara semuanya sih, semua kelompok yang di kapalannya karena jarang sekali ya pemuda-pemuda sekarang itu kayak ini karena itu para pemuda sekarang pemalas banget pulang-pulang mabuk. pulang malam sayatan kita kerja bakti pagi itu jarang banget kan saya Nggak jelas antara aturannya. itu Mabuk itu mabuk. Yang harus diperhatikan berarti Sayang sih dia. Tapi rumahnya masih nah antusiasnya masih kan udah pindah ke sangat sayang sekali sayang banget Oh iya terakhir derajat ya. kalau yang misalkan kita selalu aja meninggalkan itu semua Rumah ini rumah sayang banget subsidi terus orang gua dulu nganterin barang ke rumah dia itu gua mau menurut Dimas Kan ya, ada gua di rumah si Bintang. tanggal Sumpah Pemuda itu tanggal berapa sih Mas? bintang di Jenny 28 di pasar. 28 Oktober tuh ya tahun 28 wah itu mah pas kita belum lahir itu mah Iya dong. Kalau lahir saya nggak muda sekarang. Udah gua aja. Saya udah. tapi tapi kalau misalkan kayak gitu kan Saya udah merdeka Bung Karno. nah itu dia tuh tapi ya menurut anda reinkarnasi itu ada nggak ya misalkan ya ibaratnya ya Mas dulu pernah dulu lahir di tahun segitu Mas sekarang reinkarnasi nih tahun ini nih percaya nggak Mas itu Emang Anda kira Anda mah ada bangsa? Dari sore sampai malam mau jemput. Kalau reinkarnasi jadi orang reinkarnasi jadi botol plastik. aduh Dan nggak masih ini mulu. kira mereka Ya Bang. Sumpah Pemuda merupakan sumpah atau janji yang telah diikrarkan oleh para pemuda di bumi pertiwi ini, bahwasanya sebagai putra-putri Indonesia harus mengakui atas tanah air, bangsa dan bahasanya. Dalam Sumpah Pemuda ini, para pemuda bersumpah bahwa Indonesia adalah tanah air tumpah darahnya, serta bahasa Indonesia merupakan bahasa yang mempersatukan seluruh tanah airnya. Di dalam video kali ini kita akan membahas sejarah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan intisari dari isi putusan Kerapatan Pemuda-Pemudi Indonesia atau dikenal dengan Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II. Melalui hasil kongres itulah kita bisa mengenal istilah satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, yakni Indonesia yang kemudian dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda I. Peranan pemuda dalam pergerakan nasional dimulai sejak berdirinya Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908. Dalam perkembangan selanjutnya, organisasi itu lebih banyak diikuti oleh golongan tua. Oleh karena itu, para pemuda selalu ingin menggalang kekuatan yang merupakan pencerminan aktivitas para pemuda. Kongres Pemuda I berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Dalam kongres tersebut membicarakan masalah pentingnya persatuan bangsa bagi perjuangan menuju kemerdekaan. Terselenggaranya Kongres Pemuda I tidak terlepas dari adanya Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1925 di Indonesia telah mulai didirikan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI, tetapi peresmiannya baru pada tahun 1926. Anggota-anggotanya terdiri dari pelajar-pelajar sekolah tinggi yang ada di Jakarta dan di Bandung. Para pemuda ini kemudian sepakat untuk mengadakan Kongres Pemuda yang berlangsung pada 30 April sampai 2 Mei 1926.
Tujuan Kongres Pemuda 1 ini adalah yang pertama, membentuk Badan Sentral Organisasi Pemuda Indonesia, memajukan paham persatuan kebangsaan, mempererat hubungan di antara semua perkumpulan pemuda kebangsaan. Kongres Pemuda 1 ini dihadiri oleh wakil-wakil dari organisasi pemuda di seluruh Indonesia, seperti Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Islamen Nenbon, Jong Minahasa, dan Jong Batak. Dalam pidato pembukaannya, Ketua Panitia Kongres Pemuda 1 ini dihadiri oleh wakil-wakil dari organisasi pemuda di seluruh Indonesia, seperti Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Islamen Nenbon, Jong Minahasa, dan Jong Batak. Dalam pidato pembukaannya, Ketua Panitia M. Tabrani meminta perhatian peserta untuk mencari cara menyatukan semangat nasional di kalangan pemuda. Muhammad Yamin menyampaikan pemikirannya tentang bahasa persatuan. Dalam pidatonya pada tanggal 2 Mei 1926 yang berjudul Kemungkinan-kemungkinan masa depan bahasa dan sastra Indonesia, Yamin yakin bahwa dari sekian banyak bahasa yang dipakai oleh suku bangsa Indonesia, bahasa Melayu dan bahasa Jawa yang diharapkan menjadi bahasa persatuan. Namun, Yamin yakin bahasa Melayu lambat laun akan menjadi bahasa persatuan atau bahasa pergaulan bagi rakyat Indonesia. Hasil utama yang dicapai dalam Kongres Pemuda 1 itu antara lain, yang pertama, mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia, walaupun dalam hal ini masih tampak samar-samar. Kemudian yang kedua, usaha untuk menghilangkan pandangan adat dan kedaerahan yang kolot dan lain sebagainya. Jadi, para peserta memang menyadari bahwa pada saat itu masih sulit untuk membentuk kebulatan tekad dalam perjuangan mencapai cita-cita nasional. Kongres Pemuda II. Ide penyelenggaraan Kongres Pemuda II berasal dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, sebuah organisasi pemuda yang beranggota pelajar dari seluruh Indonesia. Kongres Pemuda II berlangsung pada tanggal 27–28 Oktober 1928 dalam 3 tahap rapat. Rapat pertama berlangsung di Gedung Katolike Jongelingenbon di Waterlooven, sekarang Lapangan Banteng, kemudian dipindahkan ke Oost Java Bioskop di Koningsplein North, sekarang Jalan Medan Merdeka Utara, dan kemudian Gedung Keramat 106 baru dipakai untuk rapat ketiga sekaligus penutupan rapat. Kalau pada bulan April 1926 telah berlangsung Kongres Pemuda I yang bisa dikatakan belum berhasil sesuai dengan diharapkan, maka dalam Kongres Pemuda II ini benar-benar dapat memenuhi harapan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, Kongres Pemuda I tidak dapat dikatakan gagal total karena telah berhasil meletakkan dasar-dasar persatuan. Tujuan Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut: melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia, membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia, memperkuat kesadaran kebangsaan Indonesia, dan memperteguh persatuan Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua Sugondo Jojo Puspito berharap konferensi ini akan memperkuat semangat persatuan di benak pemuda. Pertemuan kedua, Minggu tanggal 28 Oktober 1928, dilaksanakan di Gedung Oost Java Bioskop, membahas masalah pendidikan. Dan yang ketiga, acara dilanjutkan dengan pertemuan ketiga yang dilaksanakan di Jalan Keramat Raya 106. Sunaryo menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Dari rapat pertama hingga rapat ketiga, Kongres Pemuda II ini menghadirkan 15 pembicara yang membahas berbagai tema. Di antara pembicara yang dikenal antara lain Sugondo Jojo Puspito, Muhammad Yamin, Siti Sundari, Purnomo Wulan, Sarmidi Mangunkarso, dan Sunaryo. Sebelum Kongres Pemuda II, para pemuda sudah menggelar kongres pertamanya pada tahun 1926. Tabrani Suryo Wicitro, salah satu tokoh penting dari kongres pertama, peserta kongres pertama, sudah bersepakat menjadikan bahasa Melayu bagi bahasa persatuan. Akan tetapi pada saat itu Tabrani mengaku tidak setuju dengan gagasan Yamin tentang penggunaan bahasa Melayu. Menurut Tabrani, kalau nusa itu bernama Indonesia, bangsa itu bernama Indonesia, maka bahasa itu juga harus disebut bahasa Indonesia dan bukan bahasa Melayu, walaupun unsur-unsurnya Melayu.
Setelah Kongres Pemuda II, sikap pemerintah kolonial biasa saja. Bahkan Van der Plas, seorang pejabat kolonial untuk urusan negara jajahan, menganggap remeh Kongres Pemuda itu dan keputusan-keputusannya. Van der Plas sendiri menertawakan keputusan Kongres untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, mengingat bahwa sebagian pembicara dalam Kongres itu justru menggunakan bahasa Belanda dan bahasa daerah. Sugondo sendiri, meskipun didaulat sebagai pemimpin sidang dan berusaha menggunakan bahasa Indonesia, terlihat kesulitan berbahasa Indonesia dengan baik. Akan tetapi, apa yang diperkirakan oleh Van der Plas sangatlah melesat. Sejarah telah membuktikan bahwa Kongres itu telah menjadi api yang mencetuskan persatuan nasional bangsa Indonesia untuk melawan kolonialisme. Dalam kongres tersebut, Muhammad Yamin menuliskan rumusan Sumpah Pemuda pada secari kertas yang dibacakan oleh Sugondo dan kemudian dijelaskan panjang lebar oleh Muhammad Yamin. Dalam kongres itu pula, untuk pertama kalinya lagu Kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman dikumandangkan di depan banyak orang peserta kongres. Teks